Next, kita bakal bahas mengenai flow control, khususnya pada if. Jadi, apa itu flow control? Dan kalau kita berbicara mengenai program ya, program yang kita code, itu kan umumnya kode yang kita ketikkan, itu program akan menjalankan secara urut dari atas ke bawah. Pertanyaannya adalah, kalau semisal ada suatu bagian kode yang nggak pingin kita jalankan, caranya gimana? Cara basicnya adalah kita menggunakan yang namanya flow control. Dalam kasus ini, flow control itu bisa pakai if, for, break, dan continue. Pada bab kali ini, kita bakal lebih fokus di bagian if statement-nya. Jadi, apa itu if statement? If statement merupakan suatu cara untuk nge-skip suatu bagian dalam code dalam situasi tertentu. Contoh mudahnya gini deh, semisal ada suatu video game dan kita berada di posisi main menu. Dan di main menu ini ada 4 item, play, setting, start, sama quit. Tentunya, kalau kita pencet play, dia akan menampilkan layar yang berbeda. Kalau kita pencet setting, dia akan menampilkan layar yang berisi setting. Kalau start, juga menampilkan layar yang berbeda. Terus kalau quit, ya dia quit aplikasinya. Action yang user terapkan, itu kan tentu berbeda-beda, tergantung dari input mana yang dia ambil. Contoh kalau dia pencet play, ya kode untuk bagian setting, start, sama quit yang nggak kita jalankan. Yang kita jalankan adalah kode yang dimana gamenya bisa mulai. Begitu juga dengan setting. Kalau kita pencet setting, play, start, sama quit-nya nggak kita jalankan. Yang kita jalankan adalah kode yang dimana kita memunculkan menu settingnya. Begitu juga dengan start maupun quit. Jadi itulah manfaat dari if statement untuk nge-skip suatu bagian kode. Sintaksnya cukup sederhana ya. Basicnya sebenarnya kita tinggal memanfaatkan if dan else doang. Seperti contoh yang ada di bawah. Misalkan x itu suatu variabel integer. Dan kita ngecek dulu nih, if x itu lebih dari 10, maka bagian kode yang dijalankan adalah nilai x lebih besar dari 10. Namun apabila x itu nilainya dia lebih kecil daripada 10, ya yang dijalankan adalah di bagian else-nya. Nah, jadi kalau kondisi yang di atas nih, yang x lebih besar daripada 10 nggak terpenuhi, yang pasti terpenuhi adalah di bagian else-nya. Nah, pada dasarnya nih, if statement itu menerima yang namanya variable boolean yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Seperti contoh yang ada di bawah ini. If true, yang dijalankan itu bagian yang kalau true masuk sini. Tapi kalau ternyata false, ya yang dijalankan yang else-nya. Nah, itu kan merupakan variable boolean tuh. Jadi bisa dimanfaatkan untuk flow control di bagian if seperti ini. Lalu ada suatu kasus juga di mana kita ingin menambahkan beberapa kondisi. Ternyata kondisinya nggak hanya if dan else, nggak hanya hitam dan putih, melainkan ada di tengah itu ada beberapa kondisi lain lah. Nah, gimana cara kita bisa menambahkannya? Seperti contoh di bawah ini, selain ada nilai x lebih besar daripada 10, kita juga bisa ngecek apakah x itu sama dengan 10. Tentu dengan output yang berbeda. Nah, untuk kasus kayak gini, kita bisa tambahkan satu lagi sintaks, namanya else if. Nah, contohnya seperti yang kalian lihat di bawah ini. Kalau kita berbicara mengenai flow control dan if, ntar for juga bakal ketemu ginian. Itu nggak jauh dengan yang namanya operator logika. Kalau sebelumnya kita udah belajar operator aritmatika, yang berarti hitung-hitungan, operator logika itu yang berkaitan dengan mengkonversikan suatu nilai ke true dan false sehingga bisa dipakai sama flow control. Jadi ada 3 di sini untuk operator logika ya. Yang pertama ada double N itu, atau bisa kita sebut sebagai N. Operator ini kegunaannya untuk apa? Kegunaan dari operator ini adalah kita bisa merangkai logika yang dimana kedua statementnya itu harus bernilai true agar nilai outputnya bisa jadi true. Contohkanlah kayak di kanan tuh, yang true, NN false. Jadi hasilnya false, karena keduanya harus true. Kalau kalian masih bingung ini fungsinya untuk apaan, jangan khawatir, nanti kita bakal praktikkan flow control dengan if dan juga operator logika ini. Terus yang kedua ada operator OR, dan ini salah satunya aja yang harus bernilai true, agar hasilnya true. Kayak contoh yang ada di kanan, true or false, hasilnya tetap true. Lalu yang terakhir ada not, ini tinggal dibalik aja, kalau ada true kita notin jadi false, gitu. Nah, ada lagi nih jenis operator baru, namanya pembanding atau komparasi. Dan ini ada 5 ya. Yang pertama ada equal atau sama dengan, jadi kalau 10 sama dengan 10 ya dia nilainya true. Kalau selain itu dia false. Kalau operator not equal yang kedua tuh, itu tinggal dibalik aja. Dia nggak boleh sama, baru nilainya true. Kalau sama, ya false. Terus yang ketiga, itu ada lebih kecil, juga pasangannya yang di keempat itu lebih kecil atau sama dengan. Ya sesuai namanya, kalau nilai yang di kiri itu lebih kecil daripada yang di kanan, dia nilainya true. Kalau yang sama dengan, ya kalau dia sama ada bagian yang sama gitu, dia tetap true.
berkebalikan dengan yang lebih besar. Kalau yang di kiri lebih besar daripada yang di kanan, ya baru nilainya true. Kayak contoh yang dari kanan tuh. Tapi kalau yang sama dengan, ya dia ketambahan. Kalau dia nilainya sama, ya dia nilainya bakal true, seperti itu. Nah, ada lagi variasi dari if ini, namanya switch case. Dia hampir sama, tetapi dia hanya support menggunakan operator equal doang. Nah, contohnya gimana? Contohnya kayak yang ada di bawah. Misal, D itu nilainya 3. Ya kita switch D-nya, terus kita tambahkan beberapa case-case-nya. Nah, case-case ini cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah D itu apakah sama dengan 1? Kalau dia sama dengan 1, kita print Monday. Kalau dia sama dengan 2, dia print Tuesday. Sama dengan 3, dia print Wednesday. Kalau nggak ada yang sama, dia print di bagian default-nya.